Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Usniatun Sudiarsi dengan nomor NIM 1910102010. Baiklah, saya dari kelompok 1 dari MK Islam dan Ilmu Pengetahuan. Di sini saya akan membahas makalah yang berjudul Ilmu Pengetahuan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang pengertian ilmu pengetahuan terlebih dahulu. Menurut bahasa, kata ilmu yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilm yang artinya mengetahui. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah ilmu pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Perbedaan ilmu dan ilmu pengetahuan yaitu, secara umum, pengertian ilmu merupakan kumpulan proses kegiatan terhadap suatu kondisi dengan menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya, guna menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analisis, objektif, impresif, sistematis, dan prediktif. Sedangkan pengetahuan atau knowledge merupakan kumpulan fakta yang meliputi bahan dasar dari suatu ilmu, sehingga pengetahuan belum bisa disebut sebagai ilmu, tetapi ilmu pasti merupakan pengetahuan. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Sedangkan dalam Wikipedia Indonesia, pengertian ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menemukan, menyelidiki, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai bentuk kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya itu ciri-ciri ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah. Menurut The Lang Guy pada tahun 1987, dalam Surajio pada tahun 2010, mempunyai 5 ciri-ciri pokok, antara lainnya yang pertama, empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesuksesan pribadi. Yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya pada bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima, vertifikat dalam diperiksa kepercayaan oleh siapapun. C. Persamaan dan perbedaan ilmu pengetahuan dengan filsafat. Pertama, persamaan. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya menyelidiki objektif selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, keduanya memberikan pengertian mengenai hubungan atau koheran yang ada antara kejadian yang kita alami, mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Yang ketiga, keduanya hendak memberikan sintetis, yaitu pandangan yang bergandengan. Yang keempat, keduanya mempunyai metode dan sistematis. Yang kelima, keduanya hendak memberikan penjelasan terhadap kenyataan seluruh timbul dan hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Dan selanjutnya itu perbedaan. 1. Objek material atau lapangan. Filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realitas, sedangkan objek material ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris, artinya ilmu hanya berfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan berkotak-kotak, sedangkan kajian filsafat tidak berkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Selanjutnya yaitu 2. Filsafat dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekualisasi, kritis, pengawasan, sedangkan ilmu haruslah diadakan riset lewat pendekatan trial dan error. Yang ketiga, filsafat mempunyai pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pada pengalaman realitis sehari-hari, sedangkan ilmu bersifat diskursif, yaitu menguraikan secara logis yang dimulai dan tidak tahu menjadi tahu. Yang keempat, filsafat memberikan penjelasan yang terakhir, yang mutlak dan yang mendalam sampai mendasar atau primary cause, sedangkan ilmu menunjukkan sebab-sebab yang tidak begitu mendalam, yang lebih dekat, yang lebih sekunder atau secondary cause. Baiklah, kesimpulan dari isi makalah yang saya paparkan tadi, pengetahuan adalah
Apa yang dapat diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan itu merupakan milik atau isi pikiran manusia yang merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dalam perkembangannya, pengetahuan manusia berdiferensiasi menjadi 4 cabang utama: filsafat, ilmu, pengetahuan, dan wawasan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan makalah yang berjudul ilmu pengetahuan. Baiklah, dengan ini saya tutup penjelasan materi saya pada hari ini. Saya akhiri dengan billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.